Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Salawat serta salam kiranya Allah tetap limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada seluruh umat di dunia ini selalu istiqomah menjalani sunnah-sunnah beliau sampailah kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Ini ada salah satu tema di pesanan lagi nih, tiba-tiba saya disuruh nih, bingung nih saya. Katanya ini kan mau hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 78. Coba tolong katanya Pak Kiai dijelasin maknanya itu apa. Sebenarnya kalau kita melihat sosok dari diri kita dulu nih, bahwa yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia unsurnya adalah semua elemen bangsa, semua masyarakat, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, semua berjuang, para ulama untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini. Yang jelas-jelas peran para ulama, benar-benar berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Nah, coba lihat di dalam surat Al-Imran ayatnya, insya Allah ayat 110, yang satu ayat 104. Silakan buka. Kalau di dalam surat Al-Imran ayat 104 bunyinya gini: Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini menyuruh kita nih, hendaklah ada segolongan umat. Ini segolongan umat, maksudnya segolongan kita manusia yang bisa mengajak berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan kita lah orang-orang yang beruntung. Nah, kejadian Indonesia merdeka itu berkat jasa para pahlawan. Di antara para pahlawan ada yang namanya Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu adalah dari Yogyakarta, Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Beliau putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Perangnya beliau selama 5 tahun, dari 1825 sampai dengan 1830, 5 tahun perangnya. Pangeran Diponegoro adalah sosok seorang ulama. Dia dibantu oleh dua yang namanya Kiai Mojo dan Kiai Senton Alibasa. Berperang melawan Belanda. Itu salah satu pahlawan yang memerdekakan bangsa Indonesia, yang berjuang. Ada lagi Tut Nyadin dari Aceh. Ada lagi Raden Ajeng Kartini. Ini pahlawan-pahlawan, kalau kita sebutin pada apa kali ya? Sultan Hasanuddin Makassar. Ingat nggak? Ini sejarah loh. Coba siapa lagi? Tauku Umar, Fatimura. Nah, itu Imam Bojo tuh kiai itu. Kiai Imam Bojo itu dari Sumatera Barat, dari Padang. Nama aslinya Abdullah Sahab. Tuh, untung ingat tuh, saya ingat tuh langsung. Namanya itu Imam Bojo tuh Abdullah Sahab. Itu dari Padang, Sumatera Barat. Ada lagi
Kiai Haji apa Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah. Tahun 1912 Muhammadiyah berdiri di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU, yaitu di daerah Jawa Timur Jombang, berdiri pada tahun 1926. Duluan Muhammadiyah 1912 di Yogyakarta, Kiai Haji Hasyim Asy'ari 1926. Ini mereka ini pahlawan semua. Indonesia merdeka berkat para pejuang, pahlawan-pahlawan yang penuh tantangan perjuangan mereka. Nah, saatnya besok hari Kamis kita akan merdeka, memperingati hari kemerdekaan yang ke-78. Berarti tinggal ngisi kemerdekaan ini, tinggal ngisi. Dengan cara apa? Ada yang memeriahkan lomba balap karung, lari, panjat pinang. Paham nggak maksudnya? Artinya kita orang-orang tua yang ada saat ini hanya mengingatkan kepada generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ini loh hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan tetes darah, keringat, air mata, nyawa dikorbankan, kita tinggal ngisi perjuangan kemerdekaan ini untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan yang telah berbuat buat bangsa Indonesia ini. Ini tujuannya, kita hanya mengingatkan bahwa tanggal 17 bulan 8 1945 Indonesia merdeka di Jakarta diproklamatorkan oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden kita. Itu jelas. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Itu jelas di proklamatornya. Hak segala bangsa. Bahwasanya lambang ini sebenarnya kita larikan ke dalam Islam. Islam, perjuangan Islam untuk dakwah itu jelas-jelas berapa banyak para wali Allah. Berapa banyak para wali Allah. Yang kita tahu 9. Yang kita tahu. Padahal para wali itu banyaknya, Masya Allah, nggak kehitung buat kita. Mereka berjuang menegakkan kalimat-kalimat Allah supaya anak keturunan kita saat ini kenal inilah Allah yang berhak kita sembah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita tugasnya sekarang ini orang-orang tua kita, bagaimana yang namanya sholawat, bagaimana bertawasul, bagaimana kita ngaji, majelis-majelis dimanapun berada. Ini adalah salah satu contoh bentuk perjuangan para pendahulu yang telah berjuang dengan kalimat-kalimat Allah, menegakkan kalimat Islam, menyiarkan agama Islam dengan cara nyawa, tetes keringat, darah, air mata. Sekarang kita tinggal kumpul, buka majelis, enak. Kalau dulu ditembak kita buka majelis. Ini kemerdekaan Indonesia melambangkan tanggal 17-17-nya rakaat sholat kita. 8 adalah satu bukti yang namanya 8 pintu surga. 45 adalah lambang satu kemerdekaan. 459 adalah satu lambang kewalian para wali Allah. Ini sama, cuman caranya berbeda perjuangan bangsa kita. Kalau perjuangan Islam ada yang dengan gamelan para wali Allah, dakwah nggak pakai kekerasan. Siapa itu diantaranya? Sunan Kalijaga dengan gamelan-gamelan, Sunan Bonang dengan gamel-gamelan, Sunan Muria dengan gamel-gamelan. Tapi ada wali Allah yang keras, dia pakai sistem Sunan Ampel. Sunan Ampel itu putra daripada Sunan Wali Allah Sunan Gresik. Sunan Ampel loh. Sunan Ampel itu putra dari Sunan Gresik, Sunan Bonang.
Dia menerapkan molimo. Ingat bahasanya, molimo. Moh itu apa? Nggak mau. Molimo itu nggak mau yang 5. Apa yang 5? Sunan Ampel nih ngajarin. Yang 5 yang pertama adalah mau ngombe. Mau ngombe. Mau ngombe itu artinya apa? Nggak mau minum minuman keras. Mau judi. Mau judi, mau wadon. Itu. Mau wadon, mau judi, mau minum, mau apa? Ada 5 mau. Maka disebut terkenal tuh Sunan Ampel, dakwanya 5 mau. Mau 5. Jadi cara-caranya itu sama. Kemerdekaan direbut dengan para pahlawan yang penuh perjuangan, keringat, air mata. Sekarang tinggal dinikmati dengan cara kemerdekaan, menaikkan bendera merah putih yang jelas-jelas kita hormati. Nggak boleh menghormati merah putih. Kata siapa? Ini perintah. Perintah siapa? Ulama terdahulu yang memerintahkan. Para ulama memerintahkan menghargai dan menghormati bendera sangsaka merah putih. Ada perintahnya. Ini kadang-kadang katanya musyrik, nggak boleh. Kata siapa? Aduh. Coba lihat perjuangan Islam. Sekarang tinggal nikmatin anak-anak. Terus coba siapa? Yang namanya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu siapa? Siapa dulu? Bilal. Ditindih sama batu yang panas karena mendengar suara azan nggak boleh. Kita sekarang enak. Tinggal begini dakwah, kita tinggal dakwah terus ngajak orang, ayo berbuat baik, ini Islam, ini begini, gini. Udah banyak cobaannya. Ngaji kagak, ngomongin, ngadu domba. Dulu, Masya Allah, perjuangan para wali Allah, Sultan Hasanuddin Banten, putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, cucu daripada Prabu Siliwangi. Itu Sultan Hasanuddin, cucunya Prabu Siliwangi, anak dari Syekh Syarif Hidayatullah. Coba, itu keturunan sampai ke Abu Ya'uji, itu keturunannya tuh, silsilahnya ke Abu Ya'uji itu. Maka Abu Ya'uji itu wali Allah. Dan sembarangan. Pangeran jaga laut no. Siapa namanya? Syekh Waliuddin, putra daripada Sultan Hasanuddin, berarti cicit Prabu Siliwangi, cucu daripada Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon. Siapa yang berjuang Islam? Beliau semua berjuang. Tanpa beliau kita nggak tahu nih Islamnya, nggak tahu nih kita. Coba perjuangan Islam ini, Masya Allah. Ilmunya, kalau zaman sekarang mah ada dengan cara terlalu tinggi mungkin. Kalau dulu dakwah itu ujian dan cobaannya benar-benar dia perang mati, nyawa taruhannya. Kalau sekarang saya dari rumah sampai ke Kirana, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Dakwah kita semuanya. Indonesia merdeka, semua pondok-pondok pesantren dipimpin para kiai kumpul semua berperang melawan Belanda, mengusir Belanda, semua perjuangan ulama. Ini majelis kita nanti suatu saat Indonesia bila mana terjadi, ini majelis-majelis yang dicari. Ini kemerdekaan bangsa Indonesia, jangan dianggap lah merdeka cuma pakai balap karung lomba. Bukan ke situ maksudnya. Maksudnya ini mengingatkan kepada anak cucu kita bahwa Indonesia ini merdeka tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Jadi diingat nih, dulu kita pernah kayak gitu? Pernah kan kita kecil? Ini sekarang terjadi buat anak cucu kita, nanti mereka terekam. Nah, sama dengan pengajian. Anak-anak yang sekarang diajari di mana? FAUD.
PAUD itu apa? Pendidikan agama usia dini, diajari itu sholawatan, terus diajarin nyanyi-nyanyi agama apa, terus syahadat berapa, Islam berapa, rukun iman berapa. Ini sama untuk mengingatkan bahwa Islam ini seperti ini berjuang. Maka ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Maksudnya secara kafah. Jadi kita mengajak, menghimbau ini Pak Muhammad, Pak Soleh, Pak Mulyadi, Pak Asnawi, Pak Udin. Mudah-mudahan ya semuanya kita berjuang untuk menegakkan agama ini. Menganggap semua agama perlu pengorbanan, cobaan, ujian udah pasti datang, nggak heran itu. Tapi dalam hadis ini, keberkahan manusia di dalam bermajelis itu akan mendapat keberkahan dari Allah. Itu boleh dibuktikan. Karena kita tidak gampang dan tidak mudah untuk belajar tanpa ada ujian dan cobaan dari Allah. Mengibarkan bendera merah putih itu dulu kalau berdiri ditembak sama Belanda, Kalau sekarang enak bener orang, palang sono, palang sini, palang sono, palang sini. Makanya kita menghargai bener itu dengan merah putih. Coba, rukun Islam ada berapa? Rukun iman jumlah berapa? 11. Menandakan Islam bukan? Ditambah dengan 3, iman, Islam, ihsan, jadi berapa? 14. Al-Quran jumlahnya berapa suratnya? 114. 14 ditambah ikrarun bilisan tasqidun biqauli wa amalun bil arkan, berarti berapa jumlahnya? 17. 17 lah melambangkan Indonesia merdeka. 17 Ramadan Indonesia merdeka, 17 Ramadan Al-Quran turun. Bukan kebenaran itu. Tanggal 17 itu bukan kebenaran. Jadi benar-benar bahwasanya ulama bangsa Indonesia dengan rakyat bersatu untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini dengan tetes darah, keringat, air mata, semua menjadi korban. Mereka hidup sampai saat ini dengan nama Bapak Sudirman, Jenderal Sudirman, Pangeran Diponegoro. Semua banyak yang namanya pangeran-pangeran disebut, bahkan foto-foto mereka itu mereka selalu. Kalau sekarang orang Islam di rumahnya ada foto wali Allah, Sunan Kalijaga, Sunan Raja, Sunan Ampel, Sunan Muria, banyak para wali Allah maupun Sultan Hasanuddin, ya itu wajar kita mengingat perjuangan mereka. Wajar kita. Kalau kita punya foto guru kita di rumah, umpamanya Abu Ya'uji atau Habib Abdullah bin Asy'ad atau Habib Naufal Muhammad, wajar itu guru kita mengingat. Kalau bukan kita siapa? Pendiri-pendiri Islam, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, wajar kita mengingat beliau. Di daerah Jombang 1926, dan Kiai Haji Muhammad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan di Yogyakarta berdiri 1912. Wajar kita mengingat perjuangan antara NU dan Muhammadiyah, membantu perjuangan Islamnya Indonesia, rakyat Indonesia jadilah merdeka. Kalau bukan ulama siapa? Yang bikin bendera merah putih siapa? Yang mengibarkan bendera merah putih itu ada 3 waktu itu. Siapa namanya, tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Hah? Fatimah yang membuat. Latif. Ada yang namanya terima apa? Ada 3 itu namanya itu. Saya takut salah ya.
Tapi saya ingat, saya takut salah aja. Tapi semuanya itu ditentukan oleh para ulama. Pada hari Jumat Indonesia Merdeka dibacakan oleh Soekarno-Hatta di Pegangsaan Timur. Ingat nggak bunyinya? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan, kayak Soekarno soalnya. Nah ini pemahaman ya semuanya buat jemaah. Jadi antara Islam dengan bangsa Indonesia memajukan dengan kalimat Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sama nggak sama Islam? Di mana samanya coba? Samanya nih, ini saya kasih tahu. Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika berarti bermacam-macam suku, ya kan? Bermacam-macam suku, ada Bima, Batak, Ambon, terus Medan, Padang, Palembang, Sunda, Jawa, tapi satu diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Islam nih, dia mau Ambon, dia mau Bima, mau Batak, mau Medan, begitu masuk ke dalam Islam diikat dengan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ikatan Islam diikat dengan akidah, siapapun dia, dari suku apapun dia, begitu dia di dalam Islam, maka satu kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara kita, Indonesia diajarkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, bermacam suku, tapi satu tujuan kita, persatuan Indonesia, satu bahasa Indonesia. Itu. Nah, ini salah satu bentuk. Mari kita sama-sama bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang ada saat ini adalah jerih payah pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Wajar kita mendoakan mereka yang telah tiada. Dan sama ketika kita memberikan hadirat kepada para wali Allah, itu wajar dikarenakan mereka lah yang berjuang demi Islam. Sama kan? Kedudukannya sama nggak itu? Sama. Bedanya di mana coba? Makanya kayak kita nih di majelis ini berjuang. Ngaji tiap malam Rabu, ntar malam Minggu ngaji lagi di sono. Jalan kaki ada, yang naik motor ada, beli bensin, beli rokok. Saya kayaknya repot nih kayak gini. Ya repot, udah mau duluan repot. Tapi kalau kita sadar, zaman dulu orang berjuang buat Islam di zaman para nabi, para sahabat mati. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi berjuang buat siapa? Buat kita. Kita sekarang keluar duit cuma 5.000, 10.000 buat ngopi kita sama-sama, udah takut. Padahal kita dakwah buat anak-anak kita. Ini kita semua punya anak yang bakal meneruskan perjuangan Islam. Kalau bukan anak, siapa lagi? Keturunan siapa lagi? Anak cucu kita semuanya nanti. Sama dengan Indonesia Merdeka. Di Pak RT ini sekarang lagi sibuk ngatur nih namanya anak-anak yang lomba-lomba balap karung, balap apalah macam-macam. Itu tujuan cuma mengisi kemerdekaan agar mereka ingat bahwa nanti sudah dewasa, memori mereka teringat bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 bulan 8 1945. Gitu. Kita juga nanti mengingat semuanya. Nah, para jemaah semuanya, ini sebenarnya tema mendadak ini sini dari Ustadz Subandi tadi. Tolong jabarkan tentang masalah kemerdekaan. Aduh, untung bisa kita ya. Kalau enggak, doain saya nih ketua. Ya insya Allah semuanya, saya hanya mengingatkan, ayo belajar dan belajar. Dan bila mana salah dalam pembelajaran itu hal yang wajar.
kita belajar. Saya banyak terima kasih buat Pak Udin yang benar-benar mau belajar, dan insya Allah nanti doanya juga ditutup sama Bapak Asnawi, Ustadz Asnawi. Nanti saya berharap kepada Pak Muhammad, Bang Angga, Bang Ijo, Bolang, Cik, semuanya kita harus bisa, insya Allah. Mas Ibnu langsung jadi kiai, nggak jadi Ustadz lagi, dia langsung kiai. Kiai Ibnu Majah, Ibnu Angkringan. Insya Allah itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya berharap, ayo jangan kendor iman kita, tingkatkan keimanan kita dengan membaca. Tahu nggak baca supaya iman naik? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca 3 kali selesai sholat, itu iman kita naik. Itu doa supaya iman jangan surut. Kalau udah surut, ya udah turun, blek, selesai kita. Nggak ngaji lagi, nggak sholat lagi. Tahu-tahu maut datang menjemput kita, selesai kita hidup di dunia, karena manusia semua akan mati. Tapi kalau kita berbekal ibadah, insya Allah kematian kita tetap kita akan bawa amal. Ya itu aja, mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebih saya mohon maaf. Nanti yang kurang jelas tolong nanya, jangan sampai nggak nanya biar nggak bingung. Ya Pak Mulyadi, Pak Muhammad, Pak Soleh, Pak Turis, Bang Angga, saya mengucapkan terima kasih kehadirannya setiap malam Rabu. Yang sempat nanti malam minggunya kita di pusat biasa ngaji. Dan saya berharap buat ketua majelis Kirana, yaitu Bapak Ustadz Mahmud Tajudin, tetap semangat dalam dakwah, jangan pernah takut, karena setiap perjuangan itu penuh dengan liku-liku, maka disebut berjuang dan berdoa. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Al-Mukarram Abah Kiai Kemajaya yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga ilmu yang beliau sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi ladang untuk amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu penutupan doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Bapak Asnawi. Waktu dan tempat kami persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya dalil Allah sallallahu Muhammadin fil awwal akhirin wa barik wa sallim wa barik ala sayyidina wa rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan lillahi jidah. Ya rabbana lakal hamdu kama bagi wa fiika wa alim as-sanaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tujina jamil ahwal afat wa tadul hajjat wa tadul syai'at wa tadfa'una ya Allah indaka ala darjat wa tubayyun asal ghayat min jamil kharati fil hayat wa adal mamat. Allahumma rabbana taqabbal wa awlin sallallahu alaihi wa mahalalna wa mashabahna wa mustaqbalna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan zilatan wa barakatan rahmatan samilatan ila hadarati Iwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wal sholihin was sahabati wa tabi'in wal ulama wal amilin wal muslimin wal malaikatil muqarrabin. Khususan sahabil qadar jamis summa ila jamil ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat salihatiha bariha bariha wa bariha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhunna. Allahumma anjil rahmatan wa maghfiratan jami' ahli kubur tahdi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma lal haqq haqq wa rujunah tiba'ah wa lil batila batila rujukna tinabah. Fid'an minan nar wa sitra minan nar wa hijjatan minan nar wa itqam minan nar inna qalbun sin qadir. Allahumma taqabbal wa arsilka wa ala al-halim.
ومحللنا وشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك السلامة في الدين والفتن في الجسد وجيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا بسرات الموت ونجاة من النار والعافية من الحساب. ربنا ولا تحرمنا إن نسينا أعطانا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالبركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas pembacaan doanya. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung acara pengajian ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, support, dan segala perhatiannya pada pelaksanaan pengajian di hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah meridhoi amalan kita semua. Akhirnya saya selaku pemandu acara, apabila dalam membawakan acara ini terdapat kekurangan serta tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak semua, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.